Shalom. Hari ini kita akan membahas cara meminta kepada Tuhan. Dan kita akan belajar dari dua peristiwa, yaitu dari penderita kusta dan satunya dari ayah yang memiliki anak kerasukan waktu itu. Oke, pada waktu kita meminta kepada Tuhan, tentu saja catatan yang paling penting lebih dulu adalah bahwa permintaan kita ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Artinya bukan untuk menghasilkan dosa, keinginan yang memuaskan hawa nafsu. Karena tertulis, kita baca dulu ya, tertulis di dalam Yakobus, ya kita baca Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi jangan lupa kalau kita minta kepada Tuhan, jangan meminta sesuatu yang tujuannya yang memuaskan hawa nafsu, suatu yang menghasilkan dosa. Nah, tentu itu Tuhan tidak akan berikan, ya kan? Misalnya apa? Anda membeli sesuatu, saya pengen ini supaya saya bisa menyombongkan diri, ya Tuhan nggak berikan dong, itu kan nggak baik. Kita tidak boleh meninggikan diri, ya. Nah itu contoh aja. Atau suatu yang untuk hawa nafsumu, ya misalnya apa? Kamu ingin memiliki istri banyak, tentu aja itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya karena Tuhan mengharapkan hidup kudus di dalam pernikahan. Tetapi juga yang perlu kita lakukan sebelum kita meminta, yaitu minta ampun lebih dulu. Kenapa? Karena tertulis di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita ampuni dulu sama juga, jadi lepaskan pengampunan. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari dua peristiwa di mana dua orang yang meminta kepada Yesus, yaitu satu adalah penderita kusta dan yang satu adalah seorang ayah yang anaknya kerasukan rohjahat. Baik, kita pelajari dulu untuk yang pertama. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ada satu kalimat yang mau kita tonjolkan di sini, yaitu apa? Orang kusta itu mengatakan, kalau engkau mau. Jadi kata gini ya, kalau engkau mau, berarti apa? Yesus itu sudah pasti mampu. Nah, jadi orang ini sudah menunjukkan imannya kalau Yesus itu mampu menyembuhkan, sehingga sekarang perkaranya, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan? Nah, jadi kemauan yang diminta oleh penderita kusta itu, yaitu apa? Belas kasihan. Dan apa yang tampak di situ? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi orang ini menunjukkan iman, yaitu apa? Sudah pasti Yesus mampu, sehingga yang menjadi perkara itu apa? Mau atau enggak. Nah, dan Yesus itu kasih kan, Yesus sudah menunjukkan, aku mau. Nah, ini akan berbeda dengan peristiwa kedua. Baik, kita baca di Markus 9 ayat 20 sampai 27. Baik, saya bacakan. Lalu mereka membawanya kepadanya, membawa anaknya yang kerasukan roh itu kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkannya.
Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling serta mulutnya berbusa. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Setelah itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, sekali lagi saya ulangi ya, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami. Jawab Yesus. Nah, coba kita cermati. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah, ada suatu pembelajaran yang perlu kita cermati, dan ini perlu menjadi pembelajaran buat hidup kita. Karena apa yang tertulis di Alkitab itu akan menjadi pembelajaran buat hidup kita sekarang, dan kita bisa mengikutinya. Nah, pada saat ayah itu mengatakan seperti ini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika engkau dapat, nah ini suatu kalimat yang tidak pas disampaikan ke Yesus. Kenapa? Karena itu tidak menunjukkan suatu iman. Kenapa? Orang itu meragukan, ayah anak orang yang kerasukan itu meragukan. Jika engkau dapat, berbeda dengan yang perilaku tadi, jika engkau mau. Nah, Tuhan sepertinya disepelekan oleh ayah dari anak kerasukan itu. Jika engkau dapat, itu sudah menunjukkan suatu meremehkan. Jadi itu tidak ada iman di situ. Namun berita bagusnya, Tuhan tetap mengasihani. Kenapa? Kita baca ya, Yesus sudah marah, tetapi Yesus membantu membangkitkan iman orang itu. Kita lihat ya, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Yesus nggak marah kan? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Yesus kemudian membantu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Tuhan membantu menumbuhkan iman, dan orang itu, ayah anak itu segera merespon, ya kan? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, jadi sekali lagi kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mampu segalanya. Dia adalah firman yang menciptakan segalanya. Dan kita sekarang tinggal meminta belas kasihan. Kalau Anda punya permintaan yang sejalan dengan keinginan Tuhan, Anda boleh menggunakan cara pertama, yaitu apa? Tuhan, jika engkau mau. Sehingga kalau kita berdoa, kita mengucapkan syukur, lalu minta ampun, dan kita berdoanya jangan ragu-ragu. Jangan mengatakan Tuhan mampu enggak ya, doaku dijawab enggak ya. No, tidak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah meminta, Tuhan jika engkau mau, Yesus jika engkau mau, bla bla bla. Silakan kamu lanjutkan. Amin, di dalam nama Yesus. Oke, puji syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.